Halo Santuiners dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama gua di Film Santai. Seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah film seputar naga dan berhubungan juga dengan ras manusia terkuat pada zamannya, yaitu bangsa Viking. Pasti kalian sudah tahu lah filmnya. Ya, benar sekali, film ini berjudul How to Train Your Dragon tahun 2010. Film ini merupakan film animasi komputer Amerika yang menceritakan kisah pertemanan dalam sejarah umat manusia antara seorang bocah dengan seekor naga legendaris yang sangat ditakuti oleh para penduduk Viking. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita nonton videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu guys. Awal cerita, di sebuah pulau kecil di tengah lautan, terdapat sebuah desa di mana para Viking tinggal. Dan di balik kesunyian malam itu, datanglah beberapa hama yang bukan tikus, apalagi serangga kecoa dan keluarganya, melainkan beberapa ekor naga yang memangsa hewan ternak peliharaan mereka. Disitulah seorang anak lemah dan kurus bernama Hekap tinggal, bersamaan dengan sang kepala suku sekaligus ayahnya yang bernama Ves. Dengan kelemahan tubuhnya itu, Hekap hanya bisa membantu memperbaiki semua senjata warga yang rusak melawan para naga. Berbeda sekali dengan teman-temannya yang membantu warga untuk mengalahkan para hama-hama itu. To the lower defenses. We'll counter-attack with the catapults. A civil back? Exotic. Elves on fire. Reload! Get down! Where are you going? Go back Yeah, here! I know. See that? Except for you. Namun sekalinya Hekap membantu, malahan Oh, and there's one. membuat masalah lebih besar lagi. Untungnya sebelumnya ia berhasil menangkap The Night Fury, naga legendaris yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Akan tetapi ia belum berani mengatakannya kepada ayahnya, dan ia pun dipaksa untuk pulang oleh ayahnya dengan menyuruh Gaber untuk mengantarkannya. Namun dengan semua kejadian tersebut, Hekap memilih untuk pergi memastikan apakah Night Fury benar-benar ia tangkap atau mungkin hanya hayalannya saja. Dengan perhitungan tempat jatuhnya Night Fury ada di hutan, maka ia pun mulai menelusurinya. Dan benar saja, tak berselang lama, Hekap pun menemukan Night Fury yang tengah terjerat oleh tali tembakannya tadi malam. Kala itu ia mengeluarkan sebilah pisau untuk mencoba membunuhnya agar ia bisa memperlihatkan itu kepada ayahnya. Tapi bukannya langsung membunuhnya seperti bahasa Viking yang terkenal barbar, malahan ia tak tega untuk melakukannya. Justru Hekap malah memotong tali yang mengikat Night Fury tersebut. Lalu setelah itu Hekap kembali ke rumah. Namun di rumah ayahnya telah menunggunya dari tadi untuk mencoba membicarakan tentang latihan melawan para naga. Tapi Hekap yang tadi tak bisa membunuh Night Fury memutuskan untuk tidak melawan naga. Namun Ves tetap memaksanya untuk melawan naga dengan ikut pelatihan naga besok. Sedangkan dirinya akan pergi mencari sarang naga agar ia bisa menghancurkannya dan membuat para warga Viking merasa aman. Hingga keesokan harinya semua teman-temannya yaitu Astrid, si kembar Tafnut dan Rafnut, Snoutlot, lalu yang paling besar yaitu Fislek termasuk dirinya akan memulai pelatihannya dengan dipandu oleh Gaber. Today is about Tufnut, Ruffnut, get in there! All dragons have a limited number of shots. How many does... Always go for the kill. Mendengar kata-kata itu dari Gaber membuat Hekap bingung, sebab Night Fury saat itu tidak membunuhnya. Maka dari itu ia pun pergi kembali ke hutan lalu mulai menelusurinya kembali. Dan
Ternyata Night Fury masih berada di sana dengan kondisi tak bisa terbang jauh. Hal itu membuatnya pun penasaran, lalu iseng-iseng menggambarnya untuk mencari informasi tentang naga tersebut. Namun setelah mencari-carinya, ia tidak menemukan satu informasi pun dari Night Fury di dalam buku kumpulan naga tersebut. Night Fury. Speed unknown. Guided prey does not find you. Maka dari itu, sembari latihan melawan naga, ia menggali informasi tentang Night Fury dari Gabber dengan menanyainya banyak hal, dan juga mulai berkomunikasi dengan naga itu melalui ikan yang Haikap bawakan untuknya. Dan karena giginya ompong, membuat Haikap sekarang menamainya dengan nama Toothless. Hingga malam harinya, mereka semua berkumpul untuk mendengar cerita Gabber ketika kehilangan satu kaki dan tangannya. Lalu berkata, It can't get away. A downed dragon is a dead. Mendengar itu pun Haikap baru sadar bahwa Toothless tak bisa terbang karena kehilangan salah satu sayap ekornya. Nah, untuk itu ia pun membuatkannya sayap buatan. You're hungry? Okay. Yes! I did it! Karena hal itu berhasil, sembari latihan melawan naga, Haikap pun mencoba memperbaiki alatnya sambil memahami tingkah laku Toothless yang tak jauh beda dengan naga yang lainnya. It's like the size of my... Yes, it worked! Not so fireproof on the inside, are you? There you go. Wrong. Lalu setelah sekian lama berlayar, akhirnya Vash dengan yang lainnya pun kembali dengan tangan hampa, alias tidak menemukan sarang para naga. Namun kekecewaannya itu terhapuskan oleh kabar gembira anaknya yang telah sukses menjadi seperti dirinya, kuat dan disegani banyak orang. Lalu Vash pun pergi menemui anak kebanggaannya itu yang ternyata kini sudah semakin dewasa dan pantas untuk menggantikannya menjadi kepala suku. Kemudian memberikannya helm khas Viking buatan dari ibunya dulu sebelum ia pergi meninggalkan mereka. Lalu keesokan harinya, akhir latihan naga untuk memilih seorang Viking yang pantas membunuh naga terkuat pun dimulai. Yang kalian pasti tahu pemenangnya adalah Haikap. That's my boy! Yeah, yes, I can't wait. Dan kemenangan itu membuat Astrid pun iri dengannya dan terheran-heran ingin tahu siapa pelatih di balik kesuksesan Haikap dengan mengikutinya sampai ke hutan. Lalu, You just scared him. Astrid. karena Astrid mengetahui rahasianya itu, akhirnya Haikap dan Toothless pun bertindak dengan bernegosiasi dengannya.
dan membuktikan bahwa naga itu adalah sahabat, bukan musuh. Sorry. I'm sorry. Kill a dragon. Don't remind me. Ternyata Alpa para naga memanggil mereka untuk membawa makanan kepadanya, dan yang tak membawa makanan akan What? Alright, bud, we gotta get out of here. Now! Untungnya mereka bisa keluar dari sarang naga itu dengan selamat. Hingga hari ujian membunuh naga terkuat pun akan segera dimulai dengan para Viking yang sudah memadati arena pertarungan. Tapi saat itu Hekap bukan berniat membunuh naga tersebut, melainkan ia ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa naga itu bukanlah ancaman dan bisa berteman dengan manusia. It's okay. I'm not one of them. They're not what we think they are. Stop the fight! Put it with the other. Dengan semua kekacauan itu membuat Toothless berhasil ditangkap, sedangkan Hekap yang telah membuat kekacauan itu akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Vess, dan tak sengaja keceplosan mengenai sarang naga yang telah ia temukan. Dikarenakan hanya naga yang tahu jalan ke sana, alhasil Vess pun pergi dengan membawa Toothless sebagai petunjuk jalan. Lalu, You're not my son. Lead us home, devil. I'm wondering if there is in fact a planet. karena tak ingin ayahnya tewas, Hekap pun memutuskan untuk menyusulnya dan menjinakkan semua naga yang terkurung di arena bersama dengan teman-temannya. Untungnya di tengah kekacauan itu, mereka semua datang tepat waktu untuk menyelamatkan para Viking dan juga Toothless, juru kunci dari pertarungan ini. Go! What's wrong, buddy? You got something in your eye? You got it, bud. Hazard. I'm proud to call you my son. Go. Karena naga Alpa itu mempunyai sayap, maka Hekap memancing naga itu untuk terbang mengikutinya ke awan badai tempat Toothless lebih unggul di sana.
Untungnya Haikap berhasil terselamatkan berkat bantuan Toothless, tapi Haikap masih dalam keadaan pingsan. Hingga beberapa saat kemudian ia terbangun dan telah berada di desanya kembali. Namun dengan keadaan kaki yang tinggal satu. Lalu di saat ia berjalan keluar, ia terkejut melihat keadaan desa yang kini telah dipenuhi oleh naga yang telah berteman dengan warga desa. This is Burke. It's tasteless. Dragons. Dan film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.